Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman subscriber. Pada minggu lalu saya dapat komenan dari salah satu subscriber. Dia kalau bisa tolong dibuatin atau bahas sistem AIS ya. Sistem AIS pada Suzuki Satria FU ataupun pada motor-motor yang lainnya yang pakai sistem AIS. Oke, di depan kita udah ada sistem AIS, ini udah saya copotin dari motor Satria FU saya. Tapi yang punya saya ini udah mati ya, udah nggak difungsikan lagi. Tapi kita akan bahas bagaimana sistem AIS bekerja dan apa itu AIS ya. Oke, yang pertama apa itu AIS? AIS adalah singkatan dari Air Injection System atau penambah udara untuk disalurkan ke knalpot yang nantinya akan mengurai gas CO2 atau gas monoksida ya. CO2 apa ini ya? Pokoknya gas buang lah ya, gas monoksida. Nah, untuk mengurai gas monoksida nantinya motor akan lulus uji emisi ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengurai gas buang sehingga motor lebih ramah lingkungan. Gitu. Tapi dibalik ke ramah lingkungannya itu dia akan sedikit mengorbankan performa motor di RPM mesin putaran bawah sampai menengah. Untuk putaran atas dia akan otomatis mati ya. Oke, itu sistem AIS. Nah, sekarang kita akan bahas cara kerjanya. Oke, ini adalah sistem AIS yang masih, misalkan saya contohkan ini sistem AIS yang masih bekerja ya. Nah, ini urutannya kayak gini, bentuknya kayak gini. Pertama-tama ini ada lubang ini adalah untuk lubang masuk udara ya. Jadi ini si lubang ini terhubung dengan box filter udara. Ya, box filter udara di mana box filter udara mempunyai banyak udara yang segar yang nantinya akan dimasukkan ke lubang ini. Nah, terus apa yang menjadi daya tarik daripada untuk istilahnya untuk buka tutup ininya nih, untuk buka tutup AIS-nya. Nah, jadi di sini nih. Dari lubang yang kecil ini nih, yang di head-nya ini nantinya kan ada selang yang tersambung ke manifold. Nah, manifold kan sistemnya nyedot ya. Jadi nyedot ke lubang ini. Nanti si katup karetnya ini akan terbuka ya, akan naik, akan ngangkat dan akan menarik katup yang ada di dalam, yang ada di sini nih. Akan membuka, istilahnya menarik si katup ini sehingga menutup udara yang akan masuk ke sini. Jadi pada saat motor diam atau dalam mesin hidup tapi ketika RPM bawah sampai menengah, udara tuh bablas terus ya, bablas dari sini keluar ke sini melewati ini nih, melewati katup satu arah dan akan masuk ke knalpot. Nah, dari mana tarikan udara ini bisa masuk sampai ke knalpot? Itu dari gaya tarik induksi daripada lubang buang knalpot ya. Jadi ketika mesin mengeluarkan gas buang ke knalpot, itu akan menarik juga dan akan membuat si katup membran satu arah ini terbuka. Ketika terbuka, udara yang di sini akan disedot ke sini. Nah, pada putaran atas, pada mesin putaran RPM atas, si manifold akan menyedot lewat lubang ini, lewat lubang vakum ini, sehingga ini akan mengangkat, kemudian katupnya akan menutup, ya, sehingga tidak akan ada udara yang masuk ke sini, lalu ke knalpot itu nggak akan ada karena tertutup oleh katupnya ini ya. Alhasil performanya jadi maksimal. Jadi fungsi daripada injeksi
air injection system ini hanya berfungsi di putaran bawah sampai menengah. Untuk putaran atas dia nggak berfungsi. Nah, itu ya untuk pengertian sistem AIS ini. Nah, terus bagaimana jikalau sistem AIS ini udah rusak ya? Sebenarnya ini penjelasannya udah ada di video saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas lagi. Nah, biasanya sistem AIS rusak ini adalah dimana si karet vakumnya ini rusak ya, atau robek atau bisa bolong. Kalau robek atau bolong ya, si manifold nggak akan mampu menarik si katupnya ini, nggak akan mampu menarik keluar sehingga nggak akan menutup katup yang ada di sini ya. Jadi di dalam ini teman-teman kalau perhatikan, ini ada katup nih, ada katup. Kalau kita tekan kayak gini tuh ya. Nah, kalau ininya rusak, si manifold nggak akan mampu menarik ini, sehingga udara tuh walaupun di putaran tengah sampai atas pun dia akan bablas terus, bakal masuk ke knalpot, dan akhirnya itu akan menambah kompresi di knalpot sehingga menyebabkan ledakan ya. Makanya kalau motor yang pakai sistem sistem AIS-nya rusak pasti meledak-ledak ya, karena terlalu banyak udara yang masuk ke knalpot, akhirnya meledak gitu. Terus bagaimana cara ngakalinya? Nah, pertama tentu aja ya, kalau ngakalin sistem AIS yang udah rusak itu memang ada beberapa metode. Ini yang saya pakai yaitu dengan mematikan sistem katup satu arahnya ini nih. Ini yang dinamakan katup satu arah. Katup satu arah, jadi udara hanya akan keluar dari sini, nggak akan bisa balik lagi ke sini. Itu dengan cara membalikan si ininya ya, jadi ini tuh ada 2 lapisan guys. Bentar. Ini ada membran, terus di atasnya ini ada penahannya. Nah, penahannya ini dibalik, dibaut lagi. Begitu caranya. Atau yang kedua, bentar, masih yang pertama. Cara yang pertama itu tadi ya, dengan menutup si katup satu arahnya ini dengan cara membalikan si penahannya. Jadi yang awalnya si penahannya ini terbuka ke bawah, kita balik sehingga menekan si membrannya ini biar enggak terbuka. Kemudian untuk jalur ke manifold, ini ya, ini nantinya kan ada selang yang ke manifold. Nah, si manifold si lubang yang ke manifoldnya itu ditutup, tapi jangan di selangnya, tapi di manifoldnya lah. Di manifold itu misalkan ini manifold ini ada inlet buat selang yang nyambung ke sini, Nah, teman-teman, si inlet manifoldnya ini itu ditutup, terserah pakai apaan, mau pakai lem besi atau pakai apapun terserah, yang penting nutup. Oke. Yang lubang ke sini juga ditutup pakai terserah atau pakai sendal jepit juga nggak apa-apa sih, yang penting nutup aja itu ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengganti sistem AIS ini dengan penutup klep Honda Karisma, mau klep in atau X terserah, yang penutup Honda Karisma itu diganti ya. Ini diganti sama tutup Honda Karisma, jadi ini nggak dipakai, jadi cuma ditutup doang di head mesinnya, plok itu dibaut. Terus si lubang si selang yang dari filter udara itu disumbat pakai sendal jepit atau apalah, yang penting nyumbat. Terus di inlet manifoldnya ditutup juga, karena kalau bocor nantinya langsamnya agak stabil kalau bocor, jadi harus nutup ya, begitu. Atau cara yang ketiga ya beli baru. Gitu. Ada beberapa faktor yang
istilahnya yang menyebabkan knalpot nembak ya, selain ini rusak, si katup ais ini rusak. Ada beberapa yang bisa menyebabkan knalpot nembak. Ya, yang pertama si knalpot bocor di pipanya. Yang kedua itu biasanya di sini nih, di inlet ini, di head ais ini kan ada selang. Nah, selangnya itu biasanya itu bocor. Itu ya juga bisa menyebabkan knalpot tembak. Karena apa? Setelan angin terlalu banyak ya. Angin yang masuk ke manifold itu terlalu banyak, kecampur sama angin yang bocor dari sini, yang dari selang ini. Misalkan selangnya udah robek, itu kan masuk, itu akan menyebabkan knalpot nembak, terus langsam gak stabil, terus tentunya tenaga juga nggak bakalan dapat begitu. Terus bisa juga dari karbu, setelan karbu yang terlalu irit, itu bisa menyebabkan si knalpot nembak. Ketika digaspol lepas, duar, begitu ya guys. Oke, mungkin untuk pengertian atau bahas aisnya mungkin dicukupkan ya. Nanti bila ada teman-teman pertanyaan, silahkan komen di videonya ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber, terutama yang kemarin minta bahas ais ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.